Cici dan Serigala. Sore itu, 3 kelinci kecil, Cici, Pusi, dan Upi bermain bersama di tempat lapang di hutan. Tiba Cici melihat sesuatu tergeletak dalam bungkus plastik. Hai teman-teman, lihatlah. Cici berteriak sambil menunjuk ke arah bungkusan plastik. Wah, makanan teman-teman. Teriak Upi. Asyik, sore ini kita makan enak. Pusi bersorak kegirangan. Cici mengambil kue itu, membuka bungkusnya dan tercium aroma harum dari kue itu. Tiba-tiba muncul niat liciknya. Kue ini pasti nikmat sekali, apalagi jika aku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka. Gumamnya dalam hati. Teman-teman, sepertinya kue ini bukan Pak tukang kayu yang sering ke hutan ini. Mungkin dia baru saja datang. Sepertinya kue ini bakal Pak tukang kayu yang sering ke hutan ini. Mungkin dia baru saja ke sini dan belum pergi terlalu jauh. Bagaimana jika aku setorkan kue ini menolong orang juga perbuatan mulia. Cici meyakinkan temannya. Raut kecewa tergambar di wajah Upi dan Pusi. Mereka gagal makan kue yang beraroma lezat itu. Cici berlari menjauhi temannya dan memakan kue itu sendiri. Tiba-tiba 3. tolong! Cici menjerit keras. Seekor serigala muncul dari balik semak dan langsung merekam tubuh mungil Cici. Cici pun menangis dan terus berteriak minta tolong. Cici pun memutar otak mencari cara bagaimana agar ia bisa bebas dari cengkraman serigala itu. Akhirnya ia mendapatkan ide. Pak Serigala, aku punya 2 teman di sana. Bagaimana jika mereka aku jemput ke sini supaya kamu dapat makan lebih banyak lagi? Cici berusaha mengelabui serigala itu. Baiklah, segera panggil mereka. Cici jawab serigala. Pelan-pelan saja ya jalanmu supaya mereka tidak mendengar langkah kakimu. Aku khawatir mereka akan lari ketakutan. Cici pun berlari ke arah teman-temannya yang tinggalkan tadi. Sementara serigala mengikutinya dengan langkah pelan. Menyadari hal itu, Cici berlari sekuat tenaga sambil sesekali memanggil temannya. Stop! Agak uak-uak. Ups! Kaki Cici tiba-tiba terasa ada yang menarik. Ia pun menjerit dan bahkan tidak berani membuka mata. Jangan Pak Serigala, jangan makan aku, ampuni aku. Ini aku, Ci. Bukalah matamu. Ini Upi dan Pusi. Ayo cepat, menangis. Ci. Ayo cepat, Ci. Ayo cepat, Ci. Dengan rasa kebersamaan, mereka pun akhirnya selamat. Napas mereka tersengal-sengal, keringatnya bercucuran. Cici menangis terseduh-seduh. Maafkan aku teman-teman, aku bersalah pada kalian. Aku telah berbohong. Cici akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Temannya tidak marah, apalagi membencinya. Cici pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sudahlah Cici, kami memaafkanmu, kata Pusi dengan bijak. Terima kasih kawan, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, jawab Cici dengan tulus. Amat. Perkenalkan, nama saya Pak Edi, karakter bilang. Iya. Belalang sembah. Suatu hari di sebuah kebun anggur tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari setiap hari. Belalang sembah itu hanya berlatih menari, namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para semut melihat sang belalang sembah menari, namun mereka tidak menghiraukan tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sang belalang yang sedang menari melihat para semut berjalan dengan membawa makanan untuk dibawa ke sarangnya. Sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang kalian? Sang semut menjawab,
Lalu sang belalang kaget. Musim dingin kan masih lama, lebih baik kita bersenang-senang saja dulu. Kata sang belalang, semut tak menghiraukan. Belalang semut akan tetap tekun mengumpulkan makanan. Musim dingin tiba, belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Semut awalnya tidak mau memberikan makanannya karena ia takut kehabisan. Akan tetapi melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberi makanannya kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna berperan sebagai gajah. Nama saya Nurhada berperan menjadi kajian. Nama saya Sri Maujah Sinta berperan sebagai ikan. Nama saya Nurhada berperan sebagai pembaca cerita. Gajah yang baik hati. Siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan hewan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan sambil terus berjalan mencari air. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak minta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan berada di tempat itu. Hai, siapa yang ada di dalam kolam itu? Apa si kancil sahabatku? Kancil terdiam sesaat, mencari akal agar gajah mau menolongnya. Kau angkat ikan ini yang benar kamu ketikkan. Berarti ada aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Kamu memanfaatkan saja. Kau akan menimbulkan kepentingan dan keselamatan. Tanya gajah. Kancil hanya terdiam. Aduh gawat, aku benar-benar akan bertemu di tempat itu. Barangkali kamu harus diberi pelajaran. Kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Ia mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh gawat, aku benar-benar takut di tempat ini. Dia berpikir apakah ini karena dia sering menjahili teman-temannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba gajah muncul kembali. Kancil minta tolong kembali. Tolong aku berjanji tidak akan menjauhi lagi. Jadi, Gajah menekankan. sekarang aku tahu. Sadar akan Gajah menjulurkan belalainya yang sangat panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. terima kasih. Saya tidak akan pernah melupakan pelajaran ini. Ujar kancil saat sudah sampai di atas. Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada binatang lain. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain.